Selamat pagi kepada Pak Bayu selaku dosen pengampu dari pengendalian kualitas. Perkenalkan saya Valencia Febrianti Handra dengan NPM 210611030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengendalian kualitas saya. Yang pertama ada daftar isi dari presentasi ini yang dimulai pada latar belakang perusahaan, selanjutnya ada analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk latar belakang perusahaan yang saya observasi adalah perusahaan CV Prasojo, di mana CV Prasojo ini merupakan rumah produksi bahan olahan makanan seperti kulit lumpia, kulit martabak, atau gelatin. CV Prasojo ini terletak di Yogyakarta, tepatnya di Sembuhwetan, Sidokarto, Godean. Selanjutnya merupakan analisis dan pembahasan. Untuk analisis dan pembahasan yang pertama itu, dimulai dari permasalahan yang saya temukan pada rumah produksi tersebut. Permasalahan yang saya temukan ada dari segi sanitasi, desain packaging, jumlah mesin, tidak ada divisi marketing, serta kualitas bahan baku. Selanjutnya merupakan data parameter. Untuk data parameter ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yakni ada standar, deskripsi, indikator, serta hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama merupakan standar lingkungan. Standar lingkungan ini adalah menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, bersih, serta higienis. Untuk indikator dari standar ini sendiri ada alat indikator suhu ataupun kelembapan. Untuk hal yang perlu dikoreksi dari standar ini sendiri adalah mengontrol proses produksi agar tidak menimbulkan polusi ataupun ketidaknyamanan pada segi lingkungan. Selanjutnya merupakan standar kualitas output, yakni menjaga kualitas produk dan menjaga konsistensi kualitas produk. Untuk indikator dari standar kualitas produk ini sendiri adalah memeriksa kembali kualitas produk sebelum didistribusikan kepada klien atau pelanggan. Lalu hal yang perlu dikoreksi dari standar kualitas output ini adalah merekrut seorang quality control. Selanjutnya merupakan standar finansial, di mana standar finansial ini sendiri adalah menjaga keuangan tetap stabil dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Untuk indikator dari standar ini sendiri adalah membuat pengakuan atau jurnal tentang pengeluaran dan pembelian barang serta transaksi. Selanjutnya merupakan hal yang dapat diperbaiki adalah memperbaiki pengelolaan keuangan dan memantau keuangan secara rutin. Selanjutnya merupakan proses bisnis. Untuk proses bisnis ini sendiri dimulai dari divisi administrasi, di mana pada divisi ini akan diterima pesanan dari klien, lalu diteruskan kepada divisi kitchen untuk dipersiapkan mesin serta bahan baku untuk membuat pesanan. Selanjutnya adalah mencampur tepung dan bumbu untuk membuat kulit, lalu membuat adonan lagi, di mana adonan ini akan dicampur kaldu ayam pada adonan tersebut. Selanjutnya, kedua adonan tersebut akan disatukan sehingga membentuk lembaran kulit dan, ketika sudah berbentuk lembaran kulit, kulit tersebut akan dipotong sehingga berbentuk seperti yang diinginkan, bisa, berbentuk lingkaran ataupun persegi. Untuk divisi packing, selanjutnya di divisi packing itu, setelah diterima produk dari kitchen, produk tersebut akan dikemas dan diberi tanggal expired pada kemasan tersebut. Dan selanjutnya akan diteruskan kepada divisi pengiriman, di mana di divisi ini akan dikirim produk tersebut ke alamat yang sesuai. Selanjutnya merupakan analisis pendekatan 5M, 2E, dan 1I. Untuk analisis yang pertama itu adalah dari segi environment, di mana pada pabrik tersebut terlihat bahwa lingkungan pabrik atau dari lantai maupun jendela atau ventilasi udara tersebut terlihat berdebu atau tidak bersih. Selanjutnya merupakan segi informasi, di mana segi informasi ini, mmm, terlihat bahwa masih kurang jelas bahwa, satu divisi itu, tidak ada informasinya, di mana semisal ada divisi kitchen tapi tidak ada, papan informasi ataupun, penanda di mana divisi tersebut adalah divisi kitchen. Yang ketiga adalah atau segi ketenagakerjaan, di mana tenaga kerja di rumah produksi tersebut tuh masih kurang. Karena, setelah saya observasi kemarin, pada divisi kitchen tersebut hanya memiliki 2 orang pekerja saja. Sementara permintaan pada kulit lumpia ini sendiri sudah lumayan banyak. Selanjutnya merupakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Pada diagram ini, terdapat 4 sebab yang
akar permasalahannya berbeda-beda. Semisal pada manusia bisa disebabkan dari pekerja yang kurang berpengalaman, pekerja tidak bekerja dengan serius, kualitas kerja kurang dikarenakan masalah internal maupun eksternal. Selanjutnya pada metode, bisa disebabkan oleh proses produksi tidak dilakukan sesuai dengan standar, maupun tidak ada pengendalian kualitas pada proses produksi. Selanjutnya pada segi mesin bisa disebabkan dari perawatan mesin yang tidak diperhatikan, maupun kerusakan pada mesin. Selanjutnya pada segi material atau bahan dapat disebabkan oleh perubahan kualitas pada bahan baku itu sendiri, ataupun bahan yang digunakan tidak berkualitas. Sehingga dari keempat sebab ini akibatnya adalah kualitas produk tidak konsisten ataupun kualitas produk yang dihasilkan tidak baik. Selanjutnya merupakan data produk reject dan rework. Untuk data produk reject dan rework setelah saya observasi, berikut merupakan datanya, di mana, pada data ini, setiap tanggal itu masih memiliki produk reject yang menurut saya lumayan besar, dan produk rework yang dilakukan itu tidak sebanding dengan produk reject. Selanjutnya merupakan data kecacatan, di mana data kecacatan ini dibagi menjadi 3, yakni ada data, variabel, dan atribut. Untuk data ini sendiri ada tingkat konsistensi rasa dan warna kulit, pada bagian variabel ada ukuran kulit lumpia, tekstur dan kelembapan kulit lumpia, serta pada atribut adalah informasi tanggal dan batch produksi di mana terjadi kecacatan produk. Selanjutnya merupakan saran perbaikan. Untuk saran perbaikan ini sendiri adalah yang pertama, produsen dapat memerhatikan dan memantau proses produksi, apakah, hasil yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan SOP atau belum. Selanjutnya ada menganalisa dan memantau kualitas bahan baku agar hasil dari, kulit lumpia itu tetap dalam kondisi yang baik. Selanjutnya adalah melakukan training pada karyawan agar, karyawan tersebut sudah terlatih dan meminimalisir produk reject. Selanjutnya adalah memperhatikan maintenance mesin dan memperbaiki mesin secara berkala agar meminimalisir terjadinya cacat pada produk. Selanjutnya merupakan kesimpulan. Yang pertama ada produk reject dan rework itu masih pada tanggal yang berdekatan, lalu ada parameter yang tidak sesuai dengan standar sehingga harus dilakukan pembenahan atau evaluasi. Ketiga, ada kecacatan yang terjadi adalah kulit yang tipis, mudah robek, tingkat konsistensi rasa, dan warna kulit lumpia yang tidak bagus. Lalu ada biaya produk ideal yang setelah diperhitungkan dengan rumus adalah Rp26.286, serta proses yang paling banyak terjadi adalah pada divisi kitchen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.